Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Santri digital dimanapun kalian berada, mari kita bersama-sama mengaji kitab Qurratul Ain bi Muhammadiddin. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah. Amin Allahumma amin. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin jami'il musannifin wal mu'allifin, wa khususan mu'allif hadzal kitab Zainuddin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari, ila hadrati jami'i syekhina wa masyayikh syekhina, ila hadrati Simbah Khuduri, Simbah Abdurrahman Khuduri, Simbah Ahmad Muhammad Khuduri. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa rabi'uha ma'rifatu duhuli waktin. Wa rabi'uha utabi kaping papate syurutis shalah iku ma'rifatu duhuli waktin, ngaweruhi manjinge waktu. Waktu zuhrin mongko utahe waktu zuhur iku min zawalin awit saking lingsire srengenge, ila masiri dhilli kulli syai'in tumeka dadine ayang-ayange saben-saben suwiji. Iku mislahu ngupamani syai' ghairu dhilli istiwa'in, sakliyane ayang-ayang nalika wektu istiwa. Fa waktu asrin mongko te waktu asar iku ila ghurubin tumeka surupe srengenge. Waktu maghribin mongko utahe waktu maghrib iku ila maghibis syafaqi tumeka surupe mega al ahmari kang abang. Fa waktu isya'in mongko utahe waktu isya iku ila tulu ifajrin tumeka metune fajar sotik. Fa subhin mongko utahe waktune salat subuh iku ila tulu isyamsi tumeka metune srengenge. Wa rabi'uha ma'rifatu duhuli waktin. Yang keempat dari syaratnya sholat adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Mengetahui di sini baik dengan yakin atau dengan praduga. Maka orang yang sholat tanpa mengetahui waktunya sholat, maka sholatnya tidak sah walaupun dilakukan tepat pada waktunya. Alasannya karena yang dijadikan penilaian atau standar dalam urusan ibadah adalah sesuai dengan praduga atau dzon seorang mukallaf dan juga dengan realita ma fi nafsil amri. Ini berbeda dengan urusan akad. Kalau urusan akad yang dijadikan penilaian atau standarnya adalah realitasnya ma fi nafsil amri faqat. Maka pembahasan di sini yang pertama adalah menjelaskan tentang waktu sholat duhur. Waktu sholat duhur dimulai dari tergelincirnya matahari ke arah barat sampai menjadi samanya bayangan suatu benda selain bayangan yang ada pada waktu istiwa. Jadi mulai tergelincirnya matahari ke arah barat sampai kita bisa ngetes dengan cara mungkin melihat bayangan sebuah benda.
ketika bayangan sebuah benda itu sudah sama, maka waktu zuhur telah habis. Di sini diterangkan ghairadil istiwa'in, yaitu selain bayangan yang terlihat ketika waktu istiwa, waktu matahari tepat di tengah-tengah. Umpamanya waktu istiwa ada bayangan 5 cm, maka nanti habisnya juga samanya benda dengan bayangan ditambah 5 cm tersebut. Itu waktu zuhur. Nah, ketika bayangan sebuah benda itu telah sama dengan bendanya, berarti masuk waktu asar. Sampai nanti hurubi jami'i korsi syamsin, yaitu sampai seluruh bulatan matahari itu telah tenggelam. Jadi asar itu sampai tenggelamnya bulatan matahari. Jadi kalau terbenam baru sedikit atau separuh, itu berarti belum habis waktu sholat asar. Ketika sudah habis waktu sholat asar, berarti masuk waktu maghrib, itu sampai tenggelamnya mega yang berwarna merah. Dan ketika mega yang berwarna merah itu telah hilang, berarti masuk waktu isya. Waktu isya ini berlangsung sampai tulu'i fajrin sodik, keluarnya fajar sodik. Kita tahu fajar itu ada dua, ada fajar sodik dan juga fajar kadzib. Kalau fajar kadzib itu berarti ada cahaya mungkin agak begitu terang, tetapi kemudian gelap lagi, itu namanya fajarnya kadzib. Tapi kalau fajar sodik itu sudah terang dan nanti semakin terang dan keluar matahari. Maka sholat subuh ini dimulai ketika keluarnya fajar sodik sampai keluarnya sebagian dari matahari. Jadi kalau subuh itu habisnya sampai keluar sebagian dari matahari, tapi kalau hitungannya sholat maghrib yaitu ketika matahari sudah terbenam semuanya. Ini harus dipahami. Dalam keterangan bab sholat ini, maka kita harus mengetahui bahwa sholat itu diwajibkan awal waktu dengan wajib yang muwassa. Jadi mulai kewajiban itu awal waktu, tetapi ini waktunya luas, waktunya panjang sampai nanti habis waktu sholat tersebut. Maka bagi seseorang boleh saja melakukan tidak tepat di awal waktu, umpamanya agak di tengah atau di akhir, dengan syarat mereka atau orang tersebut masih menemukan sholat secara utuh di dalam waktu sholat. Kalau umpamanya ada orang melakukan sholat di waktu yang sedang ditemuin, umpamanya waktu zuhur, melakukan sholat 1 rakaat dalam waktu zuhur, yang 3 rakaat sudah di luar waktu zuhur, maka itu namanya sholatnya ada. Ketika 1 rakaat penuh itu masih ada dalam waktu sholat zuhur. Tetapi kalau 1 rakaat saja tidak utuh dalam waktu zuhur tersebut, maka sholatnya itu dinamakan sholat qadha. Dan orang ini berdosa karena mengakhirkan waktu sampai tidak cukup untuk melakukan sholat 1 rakaat dalam zuhur tersebut. Juga dalam keterangan ini disampaikan, yaitu keterangan tentang kesunahan takjilus sholat, kesunahan bergegas melakukan sholat walaupun itu sholat isya. Jadi orang melakukan sholat awal waktu itu hukumnya sunnah mutlak semuanya, termasuk isya, karena ada hadis afdalul a'mal as-sholatu li awwali waktiha, sebaik-baik amal adalah melakukan sholat di awal waktunya sholat. Juga diterangkan di sini bahwa boleh saja orang mengakhirkan sholat
asal dia yakin ketika nanti di tengah-tengah ada jamaah teman untuk melakukan sholat jamaah, itu tidak apa-apa, boleh dan baik melakukan agak di akhir ketika yakin dia melakukan dengan berjamaah. Tetapi kalau sama-sama jamaah awal dengan akhir, di sini diterangkan jamaah sedikit awal waktu itu lebih utama daripada jamaah dengan orang banyak tapi di akhir waktu sholat. Juga diterangkan di sini bagaimana ketika ada orang tidur setelah masuk waktu dan sebelum melakukan sholat. Umpamanya tidur jam 8 malam, belum isya'an tidur. Bagaimana hukumnya? Diterangkan di sini bahwa orang yang tidur setelah masuk waktu dan belum melakukan sholat itu hukumnya makruh. Makruh itu ketika orang tersebut yakin dia nanti bangun masih dalam waktu sholat tersebut, sholat isya dalam contoh tadi. Karena mungkin kebiasaan biasanya tidur agak awal, nanti bangun malam-malam, atau karena memang ada yang membangunkan, itu dihukumi makruh. Nah, ketika orang tersebut tidak yakin akan bangun di tengah malam atau ada yang membangunkan, maka tidur setelah masuk waktu sholat itu hukumnya haram. Karena apa? Karena berarti nanti dia sudah masuk waktu sholat tetapi tidak bergegas melakukan sholat, tidur dan tidak bangun pada waktu sholat tersebut. Ini harus dipahami bahwa ketika kita sudah masuk waktu sholat, umpamanya dalam contoh tadi sholat isya umpamanya, atau siang-siang sudah masuk zuhur belum sholat, jam 1 umpamanya tidur, kok nanti bangunnya sudah asar, maka ini haram hukumnya. Tapi kalau sudah masuk zuhur jam 1 tidur, nanti yakin jam 2 bisa bangun atau karena ada yang membangunkan, maka ini hukumnya makruh. Juga dalam pembahasan ini diterangkan hukumnya orang yang melakukan sholat setelah asar atau setelah subuh. Diterangkan di sini bahwa makruh tahrim melakukan sholat yang tidak ada sebab. Tidak ada sebab apa-apa, sholat sunat mutlak umpamanya, atau sholat tasbih, atau ada sebab tapi sebab yang mutaakhir seperti contoh 2 rakaat istikharah. Ini makruh dilakukan setelah melakukan sholat subuh dan juga setelah melakukan sholat asar. Setelah sholat subuh berarti sampai keluarnya matahari, dan setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Tidak dimakruhkan melakukan sholat sunat yang ada sebab mutaqaddim, sebab yang mendahului. Contoh umpamanya sholat sunat rakaat wudu, 2 rakaat wudu, sholat sunat tawaf, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat jenazah walaupun mayitnya gaib, itu tidak dimakruhkan. Tidak apa-apa orang melakukan sholat jenazah setelah sholat asar, ini tidak apa-apa. Atau umpamanya qadha, orang punya qadha sholat terus dilakukan setelah melakukan sholat subuh atau sholat asar, ini juga tidak apa-apa. Ini keterangan-keterangan berkaitan dengan waktu sholat. Tentunya pada saat ini kita bisa melihat waktu sholat dengan jam, atau mungkin kalau di HP kita sudah ada aplikasi yang di situ secara jelas bisa mengingatkan kita pada waktu sholat. Tetapi cara mengetahui masuknya dan akhirnya waktu sholat seperti yang ada di kitab ini yang selalu bisa dipakai. Seumpama nanti di tengah hutan atau mungkin kita biasa bawa HP tapi habis baterainya, maka
ini walaupun saat ini sudah tidak banyak digunakan, tetapi ini menjadi patokan yang utama bagi kita, bagaimana kita mengetahui kapan datangnya waktu sholat dan akhirnya waktu sholat. Semoga kita bisa lebih memahami ada manfaat yang harus kita ketahui dari mengetahui waktu sholat ini. Kita tentunya harus lebih baik dalam memperhatikan waktu-waktu untuk kita melakukan kewajiban kita, yaitu sholat 5 waktu. Semoga ada manfaat dan berkahnya bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah.